Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semuanya sudah mengetahui bahwa mempelajari ilmu agama ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Dan hadirnya kita di masjid ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar, merupakan salah satu kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas Al-Kabiratul Ula, yaitu dosa besar yang pertama,
yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas al-kabiratu atsaniyah, dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, membunuh jiwa tanpa ada alasan yang benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di bab yang kedua ini penulis yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah wa ta'ala, beliau menyebutkan beberapa dalil, baik dari Al-Quranul Karim, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini, Al-Kabiratu Atsaniyah, dosa besar yang kedua yaitu membunuh jiwa tanpa ada alasan yang hak, yang benar. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah taala menyediakan azab yang pedih, azab yang besar baginya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan diberikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Balasannya ada 5. Yang pertama, fajazauhu jahannam, dia mendapatkan siksa jahannam. Kemudian juga bukan hanya itu, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang tersebut, wa la'anahu, dan dia dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menyediakan azab yang besar, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan baginya azab yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar itu termasuk dosa besar. Kemudian pertanyaannya, apakah jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya akan diterima oleh Allah taala? Maka jawabannya apa? Iya, pasti taubatnya akan diterima. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain,
di surat Al-Furqan ya, ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah taala, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal-hal yang tadi, berarti dia telah berbuat perbuatan dosa. Di surat Al-Furqan ini ayat 68 ini disebutkan sifat-sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah Ta'ala yang maha pengasih. Banyak sekali sifatnya yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ini. Di antaranya yaitu mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Wala yaznun, kemudian mereka juga tidak berbuat zina. Dan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini berarti mereka telah berbuat dosa. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di ayat berikutnya, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nanti azabnya pada hari kiamat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azabnya akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia mengerjakan amal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu yang Allah ganti keburukan dosa mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang telah membunuh jiwa tanpa ada alasan yang hak, kalau dia bertobat kepada Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan saleh, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat menjelaskan betapa besarnya, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang itu telah berbuat dosa besar yang diancam masuk neraka, dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
selama taubat itu benar-benar kita lakukan, selama taubat itu memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat taubat ada berapa? Ada berapa syarat taubat? Ada 5. Syarat taubat ada 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-iqla 'anil maksiyah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, an-nadam, menyesal. Yang keempat, al-azmu ala adamil audah, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kelima, taubat kita lakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Ada 2. Yang pertama, sebelum nafas kita sampai di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, kalau 5 syarat taubat ini terpenuhi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosanya berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa itu ada kaitannya dengan hak manusia, maka syarat taubatnya ditambah 1, ini jadi 6. Apa itu? Dia harus minta maaf. Dia harus mengembalikan hak orang tersebut. Kalau membunuh gimana? Kan gak mungkin kita minta maaf, orangnya udah meninggal dunia. Ya. Nanti dijelasin insyaallah ta'ala. Ya. Ada aturannya. Gitu. Ini syarat taubat. Ada berapa? Ada 5. Kalau dosa itu kaitannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa itu ada kaitannya dengan manusia, syarat taubatnya ditambah 1, berarti jadi 6. Apa itu? Minta maaf. Kalau kita pernah ngambil harta orang lain, kembaliin. Kita kembalikan hak mereka. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya mengenai bahaya membunuh, dan bahwasanya membunuh merupakan dosa besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32. Bunyi ayatnya, ada yang tahu gimana? Ya. Bunyi ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena qisas, aw fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faka'annama qatalan nasa jami'a.
seakan-akan dia membunuh manusia semuanya. Ya, bayangkan membunuh satu orang tanpa ada alasan yang hak, itu seakan-akan membunuh manusia semuanya. Wa man ahyaha, ya, dan barang siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'an, seakan-akan dia menjaga kehidupan semua manusia. Ya. Ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir, ya. Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan wa man ahyaha, siapa yang menjaga kehidupan seseorang, yaitu dia tidak membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan. Dan orang ini berarti menjaga kehidupan semua manusia. Berarti dia menjaga nyawa semua manusia. Ya. Tapi kalau dia membunuh satu orang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa? Dia membunuh semua manusia. Itu dosanya, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, faka'annama qatalan nasa jami'an, ya, seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Yaitu maksudnya apa? Man qatala nafsan wahidatan harramahallah, siapa yang membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mislu man qatala nasa jami'an, maka dia seperti orang yang membunuh semua manusia. Ini menunjukkan kalau membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu merupakan dosa besar. Itu merupakan dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan bahwasanya membunuh jiwa manusia itu termasuk dosa besar. Kemudian dalil yang lain, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin antum sering dengar dalilnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istanibus sab'an mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mubiqat artinya muhlikat, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Ya, apa saja? Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga apa? Membunuh. Yang ketiga. Yang keempat, yang keempat itu aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam apa? Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Yang ketujuh wa qadful muhsanatil
mu'minatil ghafilat, menuduh wanita beriman baik-baik, ya, menuduh zina, ya. Wanita beriman dituduh berbuat zina, ya. Ini 7 dosa yang membinasakan, yang harus kita jauhi, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan dalil yang menyebutkan kalau membunuh itu termasuk dosa besar yang harus kita tinggalkan. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, di sana ada 3 hak yang berkaitan dengan perbuatan ini, dan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, annal qatla tata'allaqu bihi salasatu huquq, bahwa pembunuhan itu berhubungan dengan 3 hak. Yang pertama hak siapa? Yang pertama hakullah, hak Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua wa haqqun lil maqtul, yaitu hak korban al-maqtul, orang yang dibunuh. Yang ketiga wa haqqun lil wali, ya, hak untuk walinya si korban, ahli waris, keluarga kerabatnya si korban, ya. Kemudian dijelaskan hak-hak ini, ya. Yang pertama yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah Ta'ala tadi saya sebutkan ayat yang pertama, yaitu Allah Ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Orang yang membunuh, kata Allah apa? Dia masuk neraka, bahkan kekal. Kemudian juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilaknat oleh Allah. Disediakan azab yang sangat besar, ya. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli muslimin. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim, ya. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan apa? Terbunuhnya seorang muslim, ya. Jadi jiwa yang dijaga, yang diharamkan untuk dibunuh itu tidak boleh kita tumpahkan, ya. Jangankan orang muslim, orang kafir saja yang dia kafir mu'ahad, yang dijaga itu tidak boleh dibunuh. Dan orang yang membunuh kafir mu'ahad, apa kata Nabi SAW? Dia tidak akan mencium wanginya surga, ya. Bayangkan, cium wanginya surga aja enggak akan, apalagi masuk surga, ya. Padahal dia membunuh siapa? Kafir mu'ahad, ya. Tidak boleh, ya. Dan ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan hak Allah ini bisa gugur, ya, kalau orang yang membunuh itu serius untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi kan, orang yang membunuh dia diancam dengan ancaman yang sangat keras. Tapi kalau dia bertobat dengan tobat nasuha, maka bisa gugur, ya, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua,
yaitu hak korban. Ya. Hak korban ini tentunya korban dia telah meninggal dunia. Tidak mungkin orang yang membunuh minta maaf sama si korban. Ya. Maka perbuatan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadili. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Ya. Yang pertama kali akan diadili di antara manusia pada hari kiamat itu masalah darah. Ya. Itu masalah apa? Masalah darah, masalah jiwa. Ya. Sampai kapanpun kezaliman itu akan diadili. Ya. Sampai hari kiamat nanti. Ya. Apalagi perbuatan pembunuhan ini. Kecuali mungkin kalau dia bertobat, serius bertobat. Ya. Meskipun dia tidak minta maaf kepada si pembunuh dan tidak mungkin bisa minta maaf, ya. Dia minta maaf kepada orang yang dia bunuh, ya. Dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menerima taubatnya. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan hak wali korban. Ya, hak wali korban berarti ya, dalam kasus ini ya, itu pembunuhan yang disengaja. Ya. Dan wali korban ini memiliki 3 pilihan. Dia memiliki 3 pilihan. Yang pertama apa? Qisas. Ya. Yang kedua, kalau dia mau memaafkan, nggak mau mengqisas, maka dia boleh minta apa? Diyat, ya, bayar denda, ya, itu diyat. Ya. Dan diyatnya berapa? 100 ekor unta, ya betul. Nah, 100 ekor unta kalau ada, kalau nggak ada berarti diuangkan. 1 ekor untanya berapa? 10 juta dikali 100, ya, mangga dibayar. Kemudian yang terakhir pilihannya yaitu memaafkan, ya, dimaafkan sama walinya korban. Ya. Dan hal ini juga termasuk perbuatan yang mulia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Siapa yang mau sedekah ya, dengan memaafkan, maka itu menjadi kafarah baginya. Ya. Dengan memaafkan berarti jadi kafarah. Gitu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan al-kabirah asaniyah, dosa besar yang kedua, yaitu pembunuhan. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya mengenai hukum membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh. Bertanya ya, bukan ditanya tapi bertanya. Iya, Mang. Apa? Nggak kedengeran kayaknya. Boleh maju, Mang.
Dia tujuh dosa besar yang membahayakan tadi. Istanibu as-sab'al mubiqat. Yang pertama syirik. Yang kedua apa tadi? Sihir. Yang ketiga membunuh. Yang keempat makan harta riba. Yang keenam makan harta anak yatim. Yang kelima itu. Yang keenam apa? Lari dari medan perang. Yang ketujuh melakukan qadzaf, ya, nuduh wanita baik-baik dia berbuat zina. Udah nanya boleh dapat hadiah kan? 10.000. Ya. Ya. Yang lain kalau ada yang mau bertanya. Bertanya. Yeah. Misalkan kita ngambil barang orang, uang lah misalkan. Terus kita pengen minta maaf nih, kita pengen ngebalikin, cuman kita lupa nominalnya berapa, itu gimana, Sat? Kita mau tobat gitu. Nah, kita lupa tapi nominal berapa? Gimana, Sat? Iya. Silakan. Paham? Ada pertanyaan? Ya. Misalnya kita pernah ngambil harta orang lain, kemudian kita mau bertobat, otomatis harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Tapi kita lupa berapa nominalnya. Ya. Berarti ini harus kita bangun di atas keyakinan. Kira-kira berapa kita telah mengambil harta orang tersebut. Kalau bisa kita lebihkan, ya. Kalau bisa kita lebihkan, ya. Sebagai sedekah untuk, ya, untuk kita sendiri, ya. Kalau bisa, ya. Ini untuk ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian, ya, kehati-hatian. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini ya. Saya mau bertanya, Sat, jika kita membunuh seseorang tapi semua walinya sudah meninggal, itu gimana, Sat? Ya. Nah, apa? Kita membunuh seseorang tapi semua walinya telah meninggal, nggak ada walinya. Bagaimana caranya? Mau bayar diat ke siapa? Ya, maka kita sedekahkan. Kita serahkan kepada apa? Kepada Baitul Mal, ya, kepada pemerintah, atau kita sedekahkan kepada orang lain dengan niat kita membayar dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam kali ini bermanfaat, ya, dan bisa kita pahami. Aku qouli hadza wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.